Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Najib Nazari dari mahasiswa kelas Manajemen Dakwah 2B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sebagaimana nikmat yang diberikan kepada hambanya yang begitu besar, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat jasmani dan rohani, kita masih dapat menjalankan aktivitas tanpa terkendala. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana beliau membawa dari umat zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Yang terhormat, selaku selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tafsir, yaitu Bapak Fahmi Hasan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya bermaksud membuat video ini sebagai tugas UAS atau UAS pengganti video call yang kemarin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ayat Al-A'raf ayat 199 sampai 200 yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bapak Fahmi Hasan lewat YouTube. Sebelumnya saya ingin membacakan ayat terlebihnya dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nadghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Maaf, tadi ada keliruan membaca. Tadi yang zogon naka, tadi saya baca yang zogon naka, tapi pembetulan yaitu yan zogon naka, tidak mendengung. Sebagaimana di ayat sebelumnya, yakni ayat 197 dan 198, Allah berbicara tentang kelemahan dan ketidakmampuan berhala-berhala yang disembah oleh kaum musyrikin Mekah untuk melakukan apa yang dimintakan. Maka dalam ayat selanjutnya Allah mengajari Rasulullah SAW bagaimana metode berdakwah dan menghadapi orang-orang tersebut. Kita bisa lihat di sini dalam arti ayat tersebut, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Sebagai diri kita, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha menjadikan seorang yang pemaaf, dan terlebih membuat orang itu mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Serta kita berusaha untuk menjauh atau berpaling dari orang-orang yang bodoh. Apabila kita ditimpa suatu godaan, ditimpa suatu musibah,
ditimpa sesuatu yang membuat kita risau di hidup dunia ini, maka berlindunglah kepada Allah. Karena kenapa? Allah itu maha mendengar, lebih mengetahui. Karena Allah itu yang membuat seluruh hambanya menjadi tenang, menjadi sabar, menjadi ada jalan untuk keluar dari suatu masalah. Dan dalam ayat ini Rasulullah SAW, Allah mengajari Rasulullah SAW bagaimana metode berdakwah dan dalam menghadapi orang-orang tersebut, dan bagaimana menghadapi godaan setan yang datang kepadanya. Dalam ayat 199 memerintahkan 3 hal kepada Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yaitu agar Rasulullah menjadi pemaaf. Apabila suatu yang datang kepada dirinya suatu celaan, maka Allah meminta kepada Rasulullah SAW sebagai orang yang pemaaf, atau sebagai orang yang murah pemaaf, dan lapang dada terhadap tingkah laku manusia. Berlapang dada terhadap tingkah laku sebagai manusia. Kita pun juga masih mempunyai tingkah laku yang mungkin bisa saja menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga berusaha supaya diri kita tersebut selalu berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari suatu keburukan atau suatu sikap yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lapang dada terhadap tingkah laku manusia, agar Rasulullah memerintahkan ma'ruf, agar Rasulullah memerintahkan kepada umatnya mengerjakan amal yang baik, amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang bisa menjadi pelindung di akhirat nanti, di alam kubur nanti, dan meninggalkan semua amal munkar, yaitu suatu amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dengan video singkat ini. Saya menyadari bahwa apa yang telah sampaikan masih banyak mengalami kekurangan. Dengan itu saya berharap mendapatkan koreksi dari kekurangan itu agar memperbaiki dia akan datang. Kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.